Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu berada dimanapun Anda sekarang sedang menyaksikan Siraman Kolbu, kita doakan mudah-mudahan semua pemirsa itu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani setiap permasalahannya, ataupun yang sedang sakit, segera Allah berikan kesembuhan dengan cara yang paling mudah. Mudah-mudahan dari Siraman Kolbu ini bisa menemukan apa kira-kira penyebab dari sakit yang dialami oleh pemirsa di rumah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk semuanya, dan senang sekali saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Alhamdulillah. Pemirsa, lewat Siraman Kolbu kita banyak belajar tentang bagaimana caranya untuk memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan indahnya berbaik sangka atau berhusnuzon ya Pak Ustadz ya? Berbaik sangka. Dengan berbaik sangka kita bisa memperbaiki akhlak kita perlahan-lahan seperti itu. Sehingga mudah-mudahan dari memperbaiki akhlak ini kita bisa terhindar dari segala macam bentuk penyakit. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz, salah satunya. Kalau begitu tahu saja silakan Pak Ustadz Danu, indahnya berbaik sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita sangat bagus sekali, indahnya berbaik sangka. Ya. Indahnya berbaik sangka ini bisa aja malah bisa menjadi menghantarkan kita nanti ke surga. Amin. Tapi yang bagaimana? Ini salah satu saya ambil ya. Kita itu senantiasa sebagai manusia kalau diberi nikmat berupa rizki, waduh seneng sekali hati kita ya. Tapi pada saat ada sesuatu yang kita inginkan tidak terkabulkan, menggerutu, memprotes ya. Kenapa nggak bisa ini itu, menggerutu. Kemudian menggerutuin apa yang terjadi yang tidak sama yang seperti kita inginkan. Sebenarnya itu salah satunya dengan tidak sadar kita itu masuk ke ayat Allah. Wala tajassasu. Ya. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Ini ke orang nih. Jadi kita melihat seseorang tidak boleh kita mencari kesalahan-kesalahan mereka, ya. Mereka belum tentu salah, dicari-cari kesalahan itu dosa, ya. Kemudian kalau umpamanya nih, kalau kita itu suatu ketika kita sangat tahu bahwa Allah itu yang mengatur kehidupan kita, ya. Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, Allah yang menentukan sesuatu kepada kita. Menentukan sesuatu bisa baik, bisa buruk menurut kita. Bukan menurut Allah. Kalau bisa baik dan bisa buruk menurut kita. Kalau menurut Allah semua yang dikasihkan kepada kita itu semuanya baik. Nggak ada yang buruk. Nah, karena sifatnya manusia itu yang menggerutu, berkeluh kesah. Sebenarnya manusia seperti ini, barangkali kita ini dengan sengaja atau tidak sengaja itu memprotes kepada Allah Ta'ala, kita curiga kepada Allah Ta'ala, kita punya pikiran buruk kepada Allah bahwa kesannya Allah itu memberikan kepada saya sesuatu yang saya tidak suka. Kalau seseorang bisa berpikir seperti itu atau dari lewat kata-katanya, dan kalau mengeluhnya sekali. Kalau mengeluhnya itu puluhan tahun, ya. Ada anaknya begini dia mengeluh, ada anaknya begini dia mengeluh, ada cucunya begini dia mengeluh, ada dirinya sendiri begini dia mengeluh. Nggak pernah berpikiran baik kepada Allah Ta'ala. Dan itu insya Allah bisa menghantarkan seseorang itu masuk dalam neraka. Karena yang difikirkan adalah berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah indahnya berbaik sangka. Ini adalah semua yang terjadi ini atas izin Allah. Itu harus diketahui. Semua yang terjadi. Entah itu baik atau enak yang kita rasakan, atau menurut kita tidak enak, itu baik untuk kita. Kita aja yang protes inginnya seneng mulu, ya. Inginnya seneng mulu. Kalau doa inginnya dikabulkan mulu, kan. Padahal kita tidak tahu iman kita tingkatnya seperti apa, ibadah kita atau takwa kita pada Allah Ta'ala seperti apa, nggak tahu. Tapi pengennya itu apa yang kita inginkan dikabulkan sama Allah Ta'ala.
Seseorang yang punya sifat itu namanya kalau orang Jawa bilangnya murko. Nah, itu jangan ya. Itu menomorsatukan nafsu. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus waspada. Ayolah, semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kita terima dengan lapang dada. Kalau kita ada sesuatu yang tidak enak, itu berarti dari diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, dosa kita. Jadi ingat dosa kita. Jangan merasa kita itu tidak punya dosa. Habis kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan mengingat bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Amin. Wallahu a'lam. Allah. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Masya Allah. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah untuk kita semua. Kita persilahkan kepada Ustadz Hilman Fauzi. Silahkan indahnya berbaik sangka. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustadz Danu, Mas Bobi dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Amin ya Allah. Indahnya berbaik sangka. Atau bahasa Arabnya husnuzon. Husnuzon. Saya seringkali mendefinisikan husnuzon itu dengan 3 kalimat. Pertama, berprasangka baik. Yang kedua, berpikir baik. Dan yang ketiga, berkata baik. Karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Apa yang dirasakan di hati menentukan apa yang dipikirkan di otak kita. Dan apa yang ada di otak kita menentukan apa yang keluar di lisan kita. Maka ketika bicara berbaik sangka, ini adalah akhlak yang mulia. Berbaik sangka itu ada 2. Pertama, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada orang lain atau kepada manusia. Berbaik sangka kepada Allah maknanya adalah dia meyakini bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik bagi kehidupannya. Tadi guru kita Ustadz Danu sampaikan, Allah itu tidak mungkin memberikan yang buruk bagi hambanya. Kalau hambanya mendapatkan yang buruk, itu jelas karena ulah tangan hamba itu sendiri. Allah tuh gak mungkin menzolimi kita. Kita yang seringkali menzolimi Allah. Allah gak mungkin lupa dengan kita. Kita yang seringkali lupa sama Allah. Allah gak mungkin lalai dengan kita. Kita yang seringkali lalai dengan Allah. Makanya kalau bicara berbaik sangka, pasti yang datang dari Allah itu yang terbaik. Ingat surat Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, bisa jadi apa yang kamu anggap buruk di mataku baik. Bisa jadi apa yang kamu anggap baik di mataku buruk. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka bagaimana caranya Ustadz agar bisa berbaik sangka? 1 kata kuncinya, selalu bilang bahwa apa yang datang dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Suami kita itu yang terbaik. Istri kita itu yang terbaik. Anak-anak kita itu yang terbaik. Rezeki kita itu yang terbaik. Ana inda dhonni abdibi. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya aku, kata Allah, sama dengan prasangka hambaku. Dan yang kedua, berprasangka baik kepada manusia. Selalulah melihat yang baik-baik, jangan mencari yang buruk-buruk. Ingat, ada satu ungkapan, segemuk-gemuknya ikan, itu pasti ada tulangnya. Sebanyak-banyaknya itu dagingnya, pasti ada tulangnya. Sebaik-baik orang itu pasti ada buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Selalulah berbaik sangka sama orang. Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Kalau kita ngelihatnya yang buruk terus, yang jelek terus, justru itulah dosa yang tanpa kita sadari, sesuatu yang akan diungkap nanti ketika hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan istilah muflis, orang yang bangkrut. Siapa? Orang yang banyak ibadahnya tapi habis amalannya karena akhlak di hatinya, yaitu berburuk sangka kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dan indahnya berbaik sangka mulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Hilman, terima kasih tausiahnya. Silakan duduk, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz. Terima kasih untuk Pak Ustadz Hilman Fauzi, Pak Ustadz Danu atas tausiahnya. Indahnya berbaik sangka ya. Bahwa apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita, yakinlah itu yang terbaik, menerima segala ketentuan Allah. Karena sudah pasti itu yang terbaik. Allah tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan.